Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Imam Syafi'i yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap keluarga besar kajian sunnah Mojokerto yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini 19 Zulhijjah 1441 Hijriah, bertepatan dengan 8 Agustus 2020 Masehi. Kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik. Karena tanpa hidayah Allah, kita tidak mungkin melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang menggerakkan kaki kita untuk bisa melaksanakan, menunaikan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan pelaksanaan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayatnya di surat Yasin, surat yang ke-36, di ayat yang ke-65, dengan tegas Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dalam ayat ini Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini, maksudnya hari kiamat, kami tutup mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada kami tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan akan memberikan kesaksian kepada kami kaki mereka atas apa yang dahulu mereka kerjakan.
Maka berdasarkan ayat ini, seluruh alat indera yang Allah berikan kepada kita kelak di hari kiamat akan berbicara, memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali lisan, lidah, mulut. Ditutup, dia tidak akan pernah bisa bicara kelak di hari kiamat. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, semoga langkah kaki kita yang selalu kita gunakan menuju ke tempat-tempat yang Allah ridha, ke masjid, menunaikan sholat berjamaah, menuntut ilmu, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, semoga langkah kaki inilah yang akan menuntun kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya Bapak Ibu sekalian, jika alat indera yang Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah kaki kita, digunakan untuk menuju ke tempat-tempat maksiat yang Allah tidak ridha, maka tentunya kaki itulah yang akan menyeret dia ke neraka Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, maka kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan hidayah taufik oleh Allah, sehingga kita mampu menggerakkan anggota tubuh kita pada malam hari ini untuk duduk sejenak, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui talabul ilmi pada malam hari ini. Bahkan Bapak Ibu, yang istimewa malam hari ini adalah duduknya kita di masjid ini persis seperti yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, bersumber dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib, di hadis yang ke-445 dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sallaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Kata sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kami salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a man raja'a, sebagian di antara kami setelah salat maghrib ada yang pulang. Wa aqaba man aqaba, dan ada juga di antara kami yang tetap tinggal di masjid menanti isya. Masya Allah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui kami di masjid dengan tergesa-gesa. Qad hafasahu nafs, hingga nafas beliau terengah-engah, berarti Nabi sedikit berlari kecil. Wa qad hasara an rukbatayhi, dan beliau mengangkat pakaiannya hingga lututnya. Gamisnya beliau angkat, yaitu karena beliau berjalan cepat untuk menemui para sahabat yang tidak pulang ke rumah menanti sholat isya. Lalu kemudian ketika Nabi sampai di masjid, apa yang terjadi? Qala, Nabi bersabda, abshiru, hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama. Kata Nabi, bergembiralah kalian, bahwasanya Rabb kalian Azza wa Jal telah membuka pintu dari pintu-pintu langit. Yubahi bikumul malaikah, dan Allah memuji kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. Yaqul, Allah berfirman, berkata kepada para malaikat-malaikatnya, unduru ila ibadi, lihatlah hamba-hambaku ini, qad qadu faridatan wa hum yantadhiruna ukhra, mereka telah melaksanakan salat fardu dan mereka sedang menanti salat fardu berikutnya. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, orang yang menunggu di antara dua salat fardu, salat ke salat, menanti di antara dua salat fardu, setelah salat isya menunggu salat isya setelah salat maghrib,
menanti sholat maghrib setelah sholat asar, menunggu di antara dua sholat fardu, dan dia tidak beranjak pulang, maka dia dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu sekalian, kita saja kalau dipuji orang tentunya kita senang. Apalagi semakin banyak manusia yang memuji kita, karena sifat dasar manusia suka dielem, dipuji. Itu sifat dasar manusia. Lalu bagaimana jika yang memuji adalah Rabb Azza wa Jal, dipuji di hadapan para malaikat? Maka tentunya ini bentuk apresiasi tertinggi yang Allah berikan kepada para hambanya. Semoga kita yang hadir di masjid ini menanti sholat isya, menunggu sholat fardu berikutnya, tercatat di sisi Allah hamba-hamba yang Nabi sebutkan di dalam hadis ini, dipuji di hadapan para malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, selain nikmat hidayah taufik, malam ini yang kita rasakan nikmat yang Allah berikan adalah nikmat sehat, nikmat afiat. Nikmat sehat, nikmat yang paling mahal. Sampai-sampai di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam beliau bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi, barang siapa yang bangun di pagi harinya dalam keadaan sehat, lihat istri sehat, lihat anak sehat, orang tua sehat, dirinya pun juga sehat, aminan fisirbi, rumahnya aman, tidak terjadi sesuatu, tidak ada yang hilang, tidak ada sesuatu yang lenyap dari rumahnya, utuh, aman. Indahu kutu yaumi, yang ia makan hari itu ada sekalipun sederhana. Kata Nabi, seorang muslim jika punya tiga-tiganya, badan sehat, aman, yang ia makan hari itu ada sekalipun sederhana, faka'annama hizat lahu dunya, hari itu dunia sudah menjadi miliknya. Mari kita lihat Bapak Ibu struktur hadis tadi yang Nabi sebutkan. Nabi sebutkan sehat nomor satu, aman ranking kedua. Sehat di nomor satu kan, aman dibuat ranking kedua. Berarti sehat nikmat terbesar. Buktinya Rasul menyebut sehat lebih dahulu ketimbang aman. Oleh karena itu, lihat orang yang sehat. Satu orang yang sehat memiliki berjuta-juta keinginan. Coba Bapak Ibu lihat orang yang sehat, jangan banyak-banyak, satu saja. Orang yang sehat, satu orang yang sehat, pengen ini, pengen itu, pengen makan ini, pengen makan itu, pengen pergi ke sana, pengen pergi ke sini, berjuta-juta keinginan. Mari kita balik, ribuan orang yang terpapar COVID-19, mereka yang harus berada di atas pembaringannya, ribuan, ratusan ribu manusia terkena pandemi ini, yang mereka inginkan cuma satu, nggak banyak, sehat, sembuh. Berarti sehat itu mahal Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus bersyukur malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Selain sehat, kesempatan, waktu luang. Betapa banyak mereka-mereka di luar sana yang diberikan oleh Allah fisik yang sehat, jasmani yang sehat, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk sholat berjamaah di masjid. Sudah tidak ada waktu lagi untuk membaca Al-Quran, sudah tidak ada waktu lagi untuk taklim, duduk sejenak di majelis ilmu. Waktunya habis untuk perkara yang sia-sia. Diberi sehat, tidak dikasih kesempatan untuk beribadah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, maka malam hari ini kita dapat dua-duanya, diberi sehat dan diberi kesempatan. Semoga kita tercatat di sisi Allah, hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang Nabi ajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur kepada Allah adalah doa yang dibaca setiap selesai sholat fardu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk menjadi
seorang hamba yang banyak mengingatmu, banyak bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Semoga kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini untuk yang kesekian kalinya dari waktu yang cukup lama saya berada di Masjid Imam Syafi'i, diminta untuk menyampaikan materi secara tematik karena memang sifatnya insidentil, tidak membahas satu kitab secara berurut. Maka topik yang akan kami angkat ke permukaan pada malam hari ini kami beri judul, karena waktunya singkat maka kami ambilkan pembahasan yang ringkas pula, yaitu kami beri judul pelajaran berharga dari perjalanan Nabi ke Baitullah. Pelajaran berharga dari perjalanan haji Nabi ke Baitullah. Inilah tema yang akan kita angkat ke permukaan pada malam hari ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, jika nanti dari penjelasan materi ini dirasa terlalu cepat dan tertinggal catatannya, jangan khawatir, nanti materi ini akan kami bagikan kepada salah satu takmir Masjid Imam Syafi'i atau ikhwan-ikhwan yang lain, yaitu berupa PDF yang lengkap beserta dengan dalil-dalil dan perkataan para ulama, sehingga yang kami sampaikan pada malam hari ini adalah ringkasan dari materi yang ada di PDF yang nanti akan kami sampaikan ke takmir nanti. Jadi karena saya menyesuaikan waktu yang ada saja. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus yakin bahwasannya syariat yang Allah tetapkan ini pasti ada pelajaran di dalamnya. Tidak mungkin Allah menetapkan suatu syariat, entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu saum, entah itu haji, umrah, apapun bentuk syariatnya, tidak mungkin Allah menetapkan suatu syariat kecuali di dalamnya ada pelajaran yang bisa diambil. Jika seorang hamba tidak mampu menangkap adanya pelajaran dari syariat tersebut, bukan berarti syariat itu tidak punya pelajaran, tidak ada yang bisa kita ambil hikmahnya. Bukan, itu karena kelemahan akal kita yang belum mampu menangkap adanya syariat di balik, adanya hikmah di balik syariat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya. Allah berfirman, yaitu di surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat yang ke-52. Allah berfirman, Ibrahim ayat 52, hadza balahul linnas waliyundharu bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadzakkara ulul albab. Yang artinya Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Berarti semua yang Allah syariatkan pasti ada pelajaran di dalamnya. Bahkan di dalam ayat yang lain, dalam nukilan ayat di surat Al-Hasr, surat nomor 59, ayatnya ayat 2, Al-Hasr ayat 2, Allah berfirman dalam penggalan ayat, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang memiliki pandangan. Ini menunjukkan kepada kita pasti ada pelajaran di dalamnya. Salatkah, zakatkah,
saumkah, hajikah, umrohkah, kurbankah, semuanya mengandung pelajaran. Termasuk yang akan kita bahas malam hari ini, pelajaran berharga dari perjalanan haji Nabi ke Baitullah. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka karena keterbatasan ilmu yang kami miliki, keterbatasan referensi kitab yang kami miliki, dan waktu yang ada, maka kami cukupkan pelajaran dari hajinya Nabi yang bisa kita ambil hanya 4 saja. Ada 4 pelajaran berharga dari haji Nabi ke Baitullah. 4 pelajaran berharga. Sebenarnya banyak Bapak Ibu. Ini karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan referensi kitab dan juga waktu yang ada, kami batasi 4 saja. Mudah-mudahan mewakili dari yang banyak. Di antara yang bisa kami sebutkan, yaitu dari pelajaran berharga dari perjalanan haji Nabi ke Baitullah, yang pertama adalah dalam hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya mentauhidkan Allah. Hajinya Nabi ke Baitullah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya mentauhidkan Allah. Nanti kita akan tunjukkan bukti-buktinya sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Ini baru yang pertama. Yang kedua, dalam hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya agar tidak melakukan tasyabbuh, menyerupai perilaku orang-orang kafir. Buktinya nanti, sabar, kita urut saja dulu 4 ini. Saya ulang, hajinya Nabi ke Baitullah, Nabi mengingatkan umatnya agar tidak melakukan perbuatan tasyabbuh, perbuatan menyerupai perilaku orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, dalam hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar tanpa pandang bulu. Nanti kita tunjukkan bukti-buktinya sesuai dengan dalil-dalil. Betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang ketiga. Yang keempat, terakhir, dalam hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita betapa pentingnya memiliki akhlakul karimah, memiliki budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia. Dan nanti kita akan sebutkan satu persatu buktinya. Baik Bapak Ibu, supaya kajian kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, kita bahas urut saja satu persatu. Yang pertama, dalam hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ingin merealisasikan firman Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang ke-25. Nabi ingin merealisasikan ayat itu dalam haji beliau. Apa bunyinya? Al-Anbiya ayat 25, Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Yang artinya, dan kami, kata Allah, tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad. Kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah. Oleh karena itu sembahlah olehmu sekalian akan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan
bahwasannya pentingnya mentauhidkan Allah. Mungkin antum semua bertanya dalam hati, Ustadz, terkait haji, apa bukti realnya hajinya Nabi itu ngajarkan kita tauhid? Ada nggak contoh-contohnya? Ada, banyak. 6 contoh saya kasih. 6 contoh hajinya Rasul mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya mentauhidkan Allah. Saya kasih 6 bentuk realnya. Contohnya, 1, contoh yang pertama, ini masih pelajaran yang pertama ya, masih pelajaran pertama ini. Kita kasih yaitu 6 contoh yang menunjukkan betapa pentingnya mentauhidkan Allah dalam hajinya Nabi. Pelajaran yang bisa diambil. Contoh yang pertama adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji, maka beliau membaca niat haji. Bunyinya begini niatnya. Bunyinya begini niatnya. Labbaika Allahumma hajjan. Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Artinya, ini di mana Ustaz bisa kita dapatkan keterangan ini? Keterangan ini bisa kita dapatkan yaitu di dalam hadis riwayat Muslim, yaitu di hadis yang ke 1188. Taib. Saya artikan dulu ya tadi ya. Nabi membaca niat haji, labbaika Allahumma hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji. Allahumma, ya Allah, hadhihi hajjatun, hajiku ini la riya'a fiha wala sum'ah, yang di dalamnya tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Kaitannya sama materi tauhid, Ustadz, Nabi ngajarkan tauhid. Bapak Ibu mohon maaf, bukankah riya dan sum'ah itu syirik kecil? Bukankah lawannya tauhid adalah syirik? Sehingga Nabi mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya mentauhidkan Allah. Tercelanya riya, tercelanya sum'ah. Ibadah ingin dilihat orang, ibadah ingin didengarkan orang. Riya, orang yang menunaikan ibadah ingin mendapatkan apresiasi pujian orang. Sum'ah, orang yang beribadah, ibadahnya ingin didengarkan oleh orang. Ujung-ujungnya ingin mendapatkan pujian dari orang. Jadi ibadahnya tidak lillah tapi linnas, tidak karena Allah tapi karena manusia. Lawannya tauhid adalah syirik, sedangkan riya dan sum'ah syirik kecil Bapak Ibu, syirkul asghar. 14 abad yang silam Nabi mengatakan dalam hadisnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke-32 dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi SAW, sungguh perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian umatku adalah syirik kecil, syirkul asghar. Sahabat bertanya, qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ar-riya, yaitu riya, ibadah ingin mendapatkan penilaian orang. Ya. Baik, jadi kalau dilihat orang bibirnya itu berkomat kamit supaya disebut orang yang rajin zikir, padahal nggak zikir, ngitung utangnya itu ya. Jadi ibadahnya itu ingin hanya mendapat pujian orang saja. Sholatnya dikhusyuk-khusyukkan ya, sholatnya diperbagus, diperindah, sodakonya ingin diketahui orang nilainya, kurbannya ingin dilihat orang mendapatkan pujian, dan seterusnya. Riya. Baik, ini baru contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bentuk realisasi Nabi ngajarkan tauhid dalam hajinya. Ini baru pelajaran yang pertama loh ya, belum beranjak yang kedua ini. Yang pertama, contoh yang kedua, bahwasannya ketika Nabi menunaikan ibadah haji, Nabi membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tauhid.
Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wa ni'mata, segala bentuk kenikmatan, laka wal mulk, adalah kerajaan, adalah milikmu, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ini menunjukkan ibadah hajinya Nabi mengajarkan tentang betapa pentingnya mentauhidkan Allah dan tercelanya syirik. Lu kok bisa pulang haji malah berbuat syirik itu, lo kok bisa? Itu kan sudah gimana? Ya. Padahal hajinya Nabi mengajarkan tauhid. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, itu baru contoh kedua. Contoh yang ketiga, ada 6 kan saya janji tadi, padahal banyak. Contoh yang ketiga dari bentuk haji Nabi mengajarkan tauhid, bahwasanya Nabi ketika memasuki Makkah, Fathul Makkah, beliau ketika memasuki Makkah, Nabi SAW, jadi dari Madinah masuk ke Mekah, Nabi menghancurkan 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Bayangin, Nabi menghancurkannya dengan tongkat beliau sambil Nabi membaca firman Allah surat Al-Isra ayat 81, surat 17 ayat 81, sambil menghancurkan berhala Nabi membaca wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kata Nabi, katakan yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil adalah sesuatu yang pasti lenyap. Nggak cukup di situ. Selain Al-Isra ayat 81, Nabi juga membaca ayat surat Saba ayat 49, surat 34 ayat 49, Saba 49. Sama, hampir mirip. Nabi membaca qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Kata Nabi SAW, firman Allah ini, katakan kebenaran telah datang, yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulanginya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi menghancurkan berhala ke dalam hajinya. Berarti Nabi mengajarkan tauhid kepada kita. Yang keempat, dalam hajinya Nabi mengajarkan tauhid. Bukti contoh yang keempat, setelah Nabi tawaf 7 putaran, maka Nabi SAW yaitu sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Rakaat yang pertama Nabi baca setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua yang Nabi baca setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Maksudnya kaitannya sama materi ini, bukankah surat Al-Kafirun realisasi dari tauhid uluhiyah, lakum dinukum waliyadin? Bukankah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, realisasi dari tauhid asma wa sifat? Nabi mengajarkan tauhid, jamaah. Bahkan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dijuluki oleh Rasul 2 surat Al-Ikhlas. Nabi membaca 2 surat Al-Ikhlas, maksudnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas sama-sama mengikhlaskan hanya Allah semata, tidak kepada yang lain. Baik, bukti yang nomor 5 ini masih mentauhidkan Allah dalam hajinya Nabi. Beliau ketika berada di Arafah 9 Zulhijjah. Orang haji itu kan cuma 6 hari, Bapak Ibu. Haji itu kan cuma 6 hari. Tanggal 8 masuk Mina, 9-nya berangkat setelah matahari terbit ke Arafah. Sampai kapan? Matahari terbenam sampai maghrib. Berarti sholat maghribnya di Arafah. Iya, dijamak sama isaknya sekalian di Arafah. Setelah matahari terbenam, setelah sholat maghrib, maka dia beranjak 9 malam itu kemana? Yaitu ke
mencari kerikil untuk lempar jumroh besoknya. Kemana itu tempatnya? Di mana itu? Cari kerikil di mana? Musdalifah itu ya. Di Musdalifah sampai jam berapa? Dia di Musdalifah menginap sampai pagi. Nggak ada tenda, panas kepanasan, hujan kehujanan, mencari kerikil. Tapi sekarang nggak susah. Mulai sebelum ada pandemi ini, pemerintah Arab Saudi sudah menyediakan lebih dari 2 juta kantong, yaitu batu, yang mana jamaah haji tinggal mengambil saja. Bahkan di tenda-tenda itu sudah disiapin batu sudah oleh maktab dan seterusnya. Sekarang dibuat mudah semuanya. Baik, mencari kerikil. Di situ dia menginap di Musdalifah sampai 10 Zulhijjah. Berarti sholat subuhnya di Musdalifah. Ya, sholat subuh di Musdalifah. Setelah itu siap dia beranjak, kecuali orang tua. Orang tua yang sudah uzur, maka tengah malam dia boleh meninggalkan Musdalifah untuk menuju ke pemondokannya, yaitu di Mina. Baik, maka setelah sholat subuh dia siap-siap untuk lempar jumrah. Tinggal tunggu waktunya saja yang afdal dan juga sesuai aturan yang ada. Sebab sekarang sudah dibuat aturan. Jadi kawasan Asia jam berapa, kawasan Eropa jam berapa, sehingga tidak kredit, tidak terjadi musibah. Nah, dan itu pun sudah diatur Asia. Indonesia masuk di dalamnya, Malaysia dan yang lainnya. Misalnya jam 1 siang sudah berada di sana, ada lampu merahnya di sana. Kalau lampunya hijau berangkat, merah berhenti. Meskipun lama nunggu, berarti di sana kredit. Di sana kredit. Nunggu, begitu hijau baru kita jalan, baru lempar jumrah. Setelah lempar jumrah, baru kemudian setelah itu 11, 12, 13 hari tasyrik. Nah, saya tuntaskan sedikit ini sebelum kita adzan Isya. Maka tanggal 9 Zulhijjah ketika di Arafah, doa yang Nabi baca, zikir yang Nabi ulang-ulang, yang Nabi baca, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tauhid lagi itu terus diulang-ulang. Oleh karena itu ini menunjukkan pengakuan seorang hamba segala bentuk pengagungan penyembahan hanya kepada Allah semata, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk yaitu yang ke-6, maka kita skors dulu ya sambil mendengarkan adzan. Setelah itu kemudian kita lanjutkan. Taib, silakan bagi yang ingin mengumandangkan adzan, kita skors dulu. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Berarti sekarang contoh yang nomor 6 dari pelajaran yang pertama, insya Allah begitu ya. Baik, contoh yang nomor 6, tadi yang 5 ya. Contoh yang ke-6 tentang bentuk realisasi Nabi mengajarkan tauhid dalam haji beliau ke Baitullah. Bahwasanya ketika Nabi melempar jumroh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat-sahabatnya ketika lempar jumroh nih. Apa kata Nabi? Ini bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya, hadis yang ke-2473 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasannya Nabi ketika melempar jumrah, Nabi berkata kepada seluruh para sahabatnya, ya ayyuhan nas, iyyakum wal ghulu fid din. Lihat, ketika lempar jumrah, Jumratul Aqabah, Nabi berkata, wahai manusia, jauhilah sikap ghulu, sikap berlebihan dalam agama. Lalu Nabi berkata, fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Karena sesungguhnya perkara yang membinasakan umat sebelum kalian
adalah sikap hulu, sikap berlebihan dalam agama atau dalam ibadah. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya, apa sih hulu itu? Hulu itu adalah yaitu perbuatan yang berlebih-lebihan dalam perkara ibadah atau perkara agama sehingga melampaui dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, baik bentuknya terkait masalah i'tiqad, keyakinan, ataupun amaliyah, perbuatan. Contoh sikap bentuk hulu. Mohon maaf ini sebelumnya. Contoh, sebagian orang misalnya menganggap orang-orang soleh itu maksum, tidak memiliki kesalahan. Bahkan ada sebagian orang juga menuhankan ustadz, menuhankan kiai. Ini termasuk bentuk sikap hulu. Sikap hulu, ya. Menuhankan ustadz, menuhankan ulama, menuhankan kiai dan seterusnya. Sikap berlebihan, ya. Termasuk juga mengkultuskan kubur, menganggap orang-orang soleh yang telah mati tersebut bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang meminta kepada orang-orang soleh yang telah wafat tersebut. Ini bentuk sikap hulu, berlebihan, ya. Banyak contohnya, banyak, ya. Maka tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena banyak contohnya di masyarakat itu. Baik, sekarang kita akan masuk pelajaran yang nomor 2 dari perjalanan haji Nabi ke Baitullah. Pelajaran yang kedua. Kalau yang pertama Nabi mengajarkan tauhid, yang kedua dalam hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingatkan kita umatnya tentang bahaya tasyabbuh, menyerupai orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Nabi melarang kita melakukan perbuatan tasyabbuh, ya. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat, yaitu di dalam hadis riwayat Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, di hadis yang ke-1218 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan Nabi ketika haji wada, hajatul wada, haji perpisahan. Jadi Nabi itu seumur hidup hajinya sekali, Bapak Ibu. Nabi itu seumur hidup hajinya sekali, tapi puasa Arafahnya setiap tahun. 10 tahun di Madinah puasa Arafah terus, hajinya sekali. Kesimpulannya Ustadz, apa Ustadz yang bisa diambil? Berarti puasa Arafah tidak identik dengan jamaah wukuf di Arafah, nggak identik. Makanya ndak usah ribut kalau pemerintah kita menetapkan tanggal Idul Adhanya berbeda dengan Saudi. Di Saudi waktunya wukuf, kita belum masuk tanggalnya. Ndak usah ribut, karena orang puasa Arafah tidak ada kaitannya dengan jamaah haji wukuf. Buktinya Rasul di Madinah 10 tahun, setiap tahun kurban, setiap tahun puasa Arafah, hajinya cuma sekali. Sehingga tidak perlu kita permasalahkan, puasa saja. Meskipun Saudi sudah wukuf kemarin, kita ditetapkan pemerintah besok misalnya wukufnya, hari Arafahnya besok, sedangkan Saudi tadi misalnya, nggak apa-apa karena nggak ada kaitannya sama wukuf soalnya. Kita lanjutkan sekarang. Ketika Nabi haji perpisahan yang tadi dalam riwayat Muslim tadi, belum saya sampaikan, belum tuntas ini ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah di padang Arafah, di satu tempat yang namanya Namirah. Bukan Namirah Lamongan, bukan Masjid Namirah, bukan ya. Di satu tempat namanya Namirah di padang Arafah. Maka Nabi menyampaikan dalam khutbahnya, ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya maudhu'un. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa semua perkara jahiliyah
telah terhapus di bawah kakiku, telah aku letakkan di bawah kakiku. Maka berdasarkan hadis ini, riwayat ini, sudah tidak ada lagi yang namanya istilah jahiliyah mutlaqah. Nggak ada. Apa sih jahiliyah itu? Masa kebodohan. Jahiliyah ada dua. Ini kalau kita membahas kitab Masail Jahiliyah, ya ini akan ketemu nanti, akan disampaikan oleh ustadznya, ya, kitab Masail al-Jahiliyah. Jahiliyah itu ada dua. Yang pertama adalah jahiliyah mutlaqah, masa kebodohan, masa kesesatan yang menimpa seluruh dunia sebelum Rasul diutus. Loh, tapi ketika Nabi sudah diutus, Quran sudah ada, Nabi berada di tengah-tengah umat, maka tidak ada lagi yang namanya jahiliyah mutlaqah, tapi ada jahiliyah yang kedua. Apa itu? Jahiliyah muqayyadah, masa kebodohan, masa kesesatan yang menimpa pada sebagian individu, kelompok, sebagian masyarakat, tidak semua. Makanya salah besar kata para alim ulama jika ada orang sekarang yang mengatakan sekarang ini abad jahiliyah milenial. Nggak boleh, dikebiar uya, nggak boleh. Rasul sudah ada, Quran ada di tengah kita, hadis-hadis Nabi ada di tengah kita, Rasul sudah diutus. Nggak ada, jangan dikebiar uya. Jadi tidak ada jahiliyah mutlaqah, yang ada kebodohan, kesesatan, ketergelinciran yang menimpa pada sebagian individu. Buktinya dalam hadis Muslim, sayang kitabnya tidak saya bawa ini ya, dalam Sahih Muslim nomor hadisnya 884, Nabi mengatakan ada 4 perkara jahiliyah yang belum ditinggalkan oleh umatku sampai sekarang. Loh, berarti di zaman Nabi masih dilakoni gitu loh. Jadi tidak menimpa semua orang, tapi ada beberapa orang yang masih melakukan. Nah, ini namanya jahiliyah mutlaqah. Apa 4 perkara itu? 1, membanggakan keturunan. Saya ini keturunan Nabi yang kesekian loh. Ya, kamu harus ketemu, kalau sama saya, ketemu saya harus cium tangan. Membanggakan keturunan, warisan leluhur. Yang kedua, mencela turunan orang lain. Memangnya siapa kamu? Hati-hati. Yang ketiga, mempercayai hujan turun karena bintang-bintang, ramalan-ramalan. Yang keempat, meratapi mayit, an-niyaha, meratapi mayit, menangis histeris, memukul-mukul badannya, mengoyak-ngoyak rambutnya atas musibah yang menimpanya. Lah, ini jahiliyah, berteriak dan seterusnya ketika terjadi musibah. Ini jahiliyah mutlaqah, bukan muqayyadah, bukan mutlaqah. Baik, sekarang mungkin panjenengan semua minta contoh realnya hajinya Nabi. Rasul mengingatkan kita jangan melakukan tasabuh. Contoh realnya ada Ustadz, hajinya Nabi ada. Yang pertama, kalau tadi yang nomor pelajaran pertama itu ada 6 contoh ya, mentauhidkan Allah, itu ada 6 contoh. Sekarang untuk pelajaran yang nomor 2 saya kasih 3 contoh, 3 bukti contoh real Nabi mengingatkan kita tidak boleh melakukan tasyabuh, menyerupai orang-orang jahiliyah terdahulu. 1, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah. Nabi wukuf di Arafah. Loh, kenapa memangnya? Karena orang-orang Arab jahiliyah waktu itu mereka tidak wukuf di Arafah, wukufnya Musdalifah. Dalilnya riwayat Bukhari nomor 1665, wukufnya di Musdalifah, orang Arab jahiliyah. Nabi selisihi, wukuf di Arafah. Nggak mau niru-niru Nabi. Contoh yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan memakai pakaian ihram. Memangnya kenapa? Arab jahiliyah terdahulu tawaf telanjang. Dalilnya di mana? Bukhari 1622 dari sahabat Abu Hurairah. Jahiliyah dulu kalau tawaf telanjang, Rasul pakai baju ihram tertutup.
Untuk laki-laki ada 2 setelan, atasan dan bawahan. Yang bawahan menutupi pusar sampai di bawah lututnya. Jadi pusar itu tidak boleh kelihatan karena pusar itu aurat. Sedangkan bagian atasnya ketika tawaf melakukan ittiba, yaitu memasukkan kain ihram di bawah ketiak kanannya sehingga pundak kanannya terlihat. Khusus tawaf. Sedangkan sa'i tetap tertutup. Anehnya jamaah kita Indonesia mulai dari asrama Haji Sukolilo itu sudah dibuka semua sininya. Ini nggak ada tuntunan. Yang namanya ini dibuka itu kalau mau tawaf saja. Setelah tawaf itu langsung ditutup, seterusnya tutup. Hanya tawaf saja dibuka, hanya tawaf. Ya. Bahkan pamitan dari Mojokerto itu sudah bukaan sininya. Wah, labbaik, salah. Nggak ada tuntunannya, tertutup ya. Makanya pentingnya mencari travel yang sesuai sunnah agar kita dibimbing sesuai sunnah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk melakukan sa'i, yaitu di tempat yang namanya Safa dan Marwah. Memangnya kenapa? Orang-orang Arab jahiliyah tidak mau sa'inya di Safa Marwah karena tempat itu dulunya penuh dengan patung. Maka Nabi hancurkan, Nabi perintahkan untuk di tempat sa'inya di Safa Marwah. Lalu mereka di mana sa'inya? Mereka mencari tempat lain selain Safa Marwah. Dalilnya Sahih Bukhari 1643 dari sahabat Urwah bin Zubair. Nanti di PDF itu ada semua, nanti muncul semua, nanti kelihatan. Yang nanti akan saya kirimkan, saya janjikan nanti ya, insya Allah. Baik, jadi inilah bentuk Nabi mengingkari perbuatan, menyelisih perbuatan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah terdahulu. Sekarang kita masuk yang nomor 3 Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, nah ini pelajaran yang ketiga dari ibadah hajinya Nabi ke Baitullah. Nabi mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada contoh realnya, ada, tak kasih contoh 3 lagi. Contoh dalam hajinya Nabi ini, Nabi mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa pandang bulu. Tentunya ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan haji menegur, mengingatkan salah seorang hamba Allah yang ketika haji meniatkan hajinya bukan untuk dirinya tapi untuk saudaranya. Maka Nabi bertanya, yang kau sebut tadi itu siapa? Saudara saya wahai Rasulullah. Nabi tanya, apakah kau sudah berangkat haji? Belum. Jadikan haji tahun ini untukmu dan haji tahun berikutnya untuk saudaramu. Berarti syaratnya kalau ingin membadali haji badal, orangnya harus pernah berangkat haji. Nabi ingatkan itu, ditegur sama Nabi. Ya, kok aneh niatnya untuk orang lain, ditegur. Kau sudah haji belum? Belum. Jadikan tahun ini haji untukmu, haji dulu, baru tahun depan untuk saudaramu itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan haji badal seperti yang terjadi ya di negeri kita. Cukup dengan 5 juta bisa membadali haji. Ya, ini tentunya menzalimi orang, ya, jangan percaya. Yang namanya haji badal itu, membadali haji, yang pertama adalah syaratnya dia sendiri harus sudah pernah berangkat. Yang kedua, ongkos hajinya, biayanya seperti yang ditetapkan oleh ulil amri, pemerintah kita. Seperti itu. Jadi kalau ada ustadz-ustadz kita yang berangkat, misalnya, sampaikan aja, ustadz tahun ini berangkat. Iya, tahun ini berangkat. Ustadz tolong hajikan orang tua saya, ustadz, itu atas namanya ini ongkosnya. Ustadz sudah mengeluarkan berapa, saya ganti ini. Itu Pak. Sekarang tidak, cukup 5 juta dapat sertifikat. Sebelah kanan gambar bendera Indonesia, sebelah kiri gambar bendera Arab Saudi.
cukup 5 juta. Loh Ustadz kok tahu? Saya itu sering melihat yang kayak begini. Dan mafia haji itu banyak Pak, hati-hati. Mafia haji banyak di sana, di Arab Saudi banyak. Wong itu lo tinggal ngeprint saja, itu pun orangnya masih dicas lagi biaya 200 real untuk dapat itu sertifikat piagam badal. Padahal ketika haji di sana, dia itu ketika haji niatnya itu banyak orang. Labbaika Allahumma hajan an siapa nama orangnya disebut. Jadi dia bisa membadali 5 sampai 10 orang. Bayangkan. Ya, itu baru mafia haji badal, belum mafia kurban. Wah, banyak mafia kurban di sana. Jadi kalau sudah penyembelihan kurban, onta itu kan patungan 7 orang. Maka tiap orang dimintai 500 real biasanya. Kali 7 3.500 real harga onta. Dah. Namanya orang nggak ngerti bahasa Arab, memang diajak ke tempat peternakannya, artinya ke tempat penyembelihannya. Ayo Pak, ayo Pak. Di sana ribuan onta. Lalu kemudian ini Pak, onta panjenengan ya yang tadi ya, bapak-bapak yang tadi sudah urunan itu Pak. Padahal itu onta milik orang lain. Milik orang lain itu. Uangnya masuk ke sini, itu baru mafia kurban, belum mafia hotel. Jadi hotel itu kamar itu diborong. Orang kita Pak, orang kita. Hotel itu diborong kamarnya, sehingga kita ketika masuk, siapa ndak senang pemilik hotel kamarnya diborong semua. Habis sudah. Ada, tapi dia ada di depan. Bapak anu ya, cari hotel ya. Ini ada Pak, kalau triple sekian, kalau quad sekian, dijual lagi dan seterusnya. Banyak. Itu baru mafia hotel, belum mafia Hajar Aswad. Kalau kepingin cium Hajar Aswad, 700 real. 500 ya? Oh, sekarang enggak 500 Pak ya. Bapak Ibu sekalian, jadi hati-hati ya. Makanya carilah yang sesuai sunnah. Kita lihat lagi contoh yang lain. Nabi mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan haji memalingkan wajahnya Fadl bin Abbas. Siapa ini? Sepupu Nabi, saudaranya Ibnu Abbas. Fadl bin Abbas, anak pamannya Nabi, misanan berarti sama Nabi. Kenapa kepalanya kok dialihkan? Karena Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu melihat seorang wanita dari suku Khosam yang cantik. Jadi ketika haji itu lihat terus sama Nabi, dipalingkan, ayo, dipalingkan, tundukkan pandangan. Nabi ingin menerapkan firman Allah An-Nur ayat 31, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada laki-laki yang beriman hendaknya dia menundukkan pandangan matanya. Ayat berikutnya, wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna, dan katakan kepada wanita yang beriman hendaknya mereka menundukkan pandangan matanya. Dipalingkan sama Nabi, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu ya. Sebab saya pernah menjumpai jamaah haji, jamaah umroh ya, seperti ini. Ketika di Miqat Zulhulaifa, yang katanya orang Bir Ali, yang benar itu Zulhulaifa bukan Bir Ali. Bir Ali itu penamaan dari orang-orang Syiah. Bir itu bi'run, sumur artinya. Ali bin Abi Thalib. Orang Syiah punya cerita palsu. Sumur itu sumur angker, dihuni oleh jin. Ali bin Abi Thalib bertengkar dengan jin itu, menang, sehingga sumur itu disebut sumur Ali. Itu cerita dusta itu. Ya, karena orang Syiah mengagungkan daripada Ali bin Abi Thalib. Wong kalau talbiyah saja bukan labbaik Allahumma labbaik orang Syiah. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, aku penuhi panggilanmu hai Husain, dan seterusnya. Tapi alhamdulillah beberapa tahun ini umroh maupun haji tidak ada orang Syiah, sehingga aman ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, dipalingkan arahnya ke tempat yang lain. Karena apa? Karena bisa mengundang fitnah syahwat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya pernah ketika umrah itu, ada jamaah kita itu di Bir Ali atau Zulhulaifa itu yang benar, itu lihat terus. Lah sana itu kan semua negara ada Pak ya, dari Eropa, dari dilihat, yang dilihat itu perempuan sama dia. Lihat terus geleng-geleng gini. Saya lihat aja orang itu. Ada apa sih orang ini? Tak datangi. Pak, kenapa Pak? Lihat apa Pak? Ya Allah Ustaz, dok kini kau nak wong elek Ustaz. Ayo, astagfirullah. Istighfar Pak, istighfar.
Diteruskan sama dia, ya Allah, mari nonton ini, nonton bujuku Ustaz. Ya Allah, astagfirullah. Ini Anda salah pilih berarti kan gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Maka nggak boleh yang seperti ini, harus ditundukkan pandangan, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang keberapa? Yang ketiga, contoh yang ketiga, bahwasanya Rasulullah SAW ketika tawaf, Nabi ketika tawaf melihat ada seseorang, ini tawaf loh, ini tawaf, melihat orang memakai jimat di tangannya. Lalu kemudian Nabi memutus jimat tersebut, amar ma'ruf nahi mungkar. Bayangkan, bahkan Nabi juga pernah, ini disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 1620, dalam riwayat Bukhari 1513 beda lagi ceritanya. Nabi melihat ada seseorang yang memakai, ketika tawaf ada orang memakai gelang yang terbuat dari akar-akar pohon. Nabi tanya, apa ini? Lalu dia mengatakan, ini aku pakai untuk menghilangkan penyakit yang ada dalam tubuhku. Kata Nabi, tidaklah ini kau pakai kecuali akan menambah sakitmu, lepaskan. Nah, ini tamimah. Ya, oleh karena itu jimat dan seterusnya, gelang-gelang kesehatan sudah nggak perlu, ya. Berharap saja kepada Allah, tawakal sambil mencari pengobatan-pengobatan yang disyariatkan. Baik, yang terakhir penutup dari kajian kita yang keempat pelajarannya, ringkas ini yang keempat ini. Dalam hajinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya memiliki akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Ada contoh realnya, ada ketika Nabi wukuf, Nabi menyampaikan khutbah Arafah. Khutbah Arafah yang isi khutbahnya salah satu Pak ya, nukilan aja, nukilan karena panjang ini khutbahnya. Salah satunya Nabi mengatakan begini dalam isi khutbahnya, ini ada di dalam Sahih Muslim nomor 1218 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Apa isi khutbahnya? Fattaqullahu fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kata Nabi, takutlah kalian kepada Allah tentang urusan perempuan. Kalian telah mengikat mereka dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kalian telah halalkan farjinya, maaf, kemaluannya dengan kalimat Allah. Artinya Nabi mengajarkan kepada laki-laki, jangan zalim kepada wanita. Jangan zalim. Sebab banyak laki-laki zaman sekarang yang ketika menikah niatnya salah. Maka disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor hadis 1807 dari Maimun Al-Qurdi radhiyallahu an, dari bapaknya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin tazawwaja mar'atan ala maqalla minal mahri au kasura. Lelaki mana saja yang menikahi seorang wanita baik dengan mahar yang sedikit ataupun maharnya banyak, entah sedikit entah banyak maharnya, laisa fi nafsihi an yu'addiya ilaiha haqqaha qada'aha, sedangkan di dalam hatinya tidak ada niat untuk membahagiakan istrinya, tidak ada niat untuk menunaikan hak-hak wanita itu. Dia menikah ingin buat main-main anak orang. Dia menikah, maaf tanda kutip, hanya ingin melampiaskan kebutuhan biologis, tidak lebih dari itu. Laki-laki seperti ini yang tidak bertanggung jawab seperti ini, menikah tapi tidak memenuhi hak-haknya istri, kata Nabi, famata walam yu'addi ilaiha haqqaha laqiyallahu yaumal qiyamah wa huwa zanin. Kalau laki-laki ini meninggal dunia sementara dia belum membahagiakan istrinya, hak istrinya belum terpenuhi, matinya tercatat mati pezina, kata Nabi. Hati-hati. Betapa banyak akhwat yaitu bertanya kepada saya, ya Allah Ustadz, ya saya ini maksud saya menikah ini ingin mendapatkan kebahagiaan, ternyata tidak Ustadz. Memangnya kenapa? Suami anak ini Ustadz ketika menikah dengan anak yang suruh melunasi hutang-hutangnya, saya yang kerja Ustadz. Kalau ada taklim kemana-mana, ustadz-ustadz terutama ustadz-ustadz senior datang, jamaahnya kan banyak, saya jualan Ustadz. Lah terus suami saya di rumah main game online Ustadz. Bayangkan.
Tak bilang kalau begitu, kalau memang seperti itu suami anti suruh pakai daster. Kok bisa dia laki-laki suruh perempuan keluar? Perempuan tempatnya di rumah, laki-laki yang keluar. Banyak yang kayak begini. Oleh karena itu Nabi ingatkan ini ketika hajinya, khutbah wukuf, laki-laki nggak boleh zalim. Dan tidak boleh yaitu dia memukul wanita, mencaci maki wanita. Kata Nabi dalam hadis Muslim, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan pernah mencaci maki wanita. Jika kau sudah tidak suka karena kelakuannya, kau sudah jengkel karena perilakunya, karena perangainya, maka ingat-ingatlah kebaikan yang pernah ia lakukan kepada dirimu. Makanya saya nggak bosan-bosan setiap kali khutbah nikah selalu saya sampaikan, tolong kebaikan pasangan kita itu pahatlah di sebuah batu, sedangkan kesalahannya tulis di atas air. Kalau dipahat di batu nggak akan hilang, tapi kalau ditulis di air akan hilang. Ingat yang baik, lupakan yang kesalahannya. Istri Anda bukan bidadari, dan Anda, saya dan Anda sesama laki-laki ini bukan malaikat. Tak ada gading yang tak retak, nggak mungkin manusia sempurna. Pahami kekurangannya. Hari ini hari rayanya ibu-ibu, ya. Hari ini hari rayanya ibu-ibu, ya. Baik, lah terus untuk yang ibu-ibu gimana Ustaz? Nggak ada nasihat? Insya Allah lain kesempatan, ya. Saya punya judul kajian, ciri-ciri istri yang nusyus, istri yang durhaka. Wah, itu ada 15 ciri istri durhaka, ya. Insya Allah. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita akhiri dengan kafaratul majelis, saya memohon kepada para jamaah kajian As-Sunnah Mojokerto dengan kerelaan hati, tolong doakan ustadz kita, yaitu Ustadz Fuad Baswedan hafizahullah ta'ala. Kabar yang terakhir tadi saya terima, sakitnya beliau semakin serius sehingga tadi membutuhkan ambulan, dan insya Allah kita fasilitasi dari Nurus Sunnah. Insya Allah kita belum tahu positifnya yaitu di rumah sakit mana dibawanya, belum ada kabar karena baru tadi. Jadi mulai sakitnya sebelum Idul Adha, dan ternyata semakin kesini semakin berat. Oleh karena itu butuh bantuan doa, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz kita Fuad Baswedan hafizahullah ta'ala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga sedikit menjadi tambahan ilmu manfaat. Mohon maaf karena waktunya. Langsung saja kita tutup kafaratul majelis, ya. Saya tidak buka tanya jawab, mohon maaf karena waktunya sudah terlalu malam. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.